Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online di pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fawaid atau Fawaidul Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan bahwa pembahasan kitab Fawaid ini atau Al-Fawaid ini kita akan mengambil kitab yang diteliti atau disusun oleh Syekh Al-Fadil Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, sehingga urutan-urutan dari kitab yang asli beliau susun kembali menjadi urutan-urutan yang lebih sistematis berdasarkan bab-bab dalam pembahasan agama. Baik, pembahasan yang pertama yang dibawakan sesuai dengan susunan ini adalah pasal yang pertama, yaitu al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang sesuai, bagaimanapun juga kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari kebaikan, kita tidak akan bisa mengamalkan amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita mengikhlaskan agama kita untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu adalah terjadi dengan niatnya, tergantung niatnya, dan sesungguhnya masing-masing manusia mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi pembahasan yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Hijr ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa immi syai'in illa 'indana khazainuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini kecuali di sisi kamilah, di sisi Allah lah perbendaraannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai perbendaraan dari semua segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ini ayat yang dijadikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai dasar dari pembahasan kita tentang masalah ikhlas ini. Kata beliau, mutadhamminun likanzin minal kunuzi wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman indahu khazainuhu wa mafatihu tilkal khazaini. Wa mafatihu tilkal khazaini biyadaihi. Ayat ini mengandung kanzun minal kunuz, mengandung perbendaraan, ya, dari kunuz, dari gudang perbendaraan faidah, hikmah, memberikan faedah kepada kita bahwa segala sesuatu jangan kita minta, tidaklah dituntut, tidaklah diminta kecuali yang kepada pemilik, kepada zat yang di tangannya lah
semua perbendaharaan dari segala sesuatu tersebut. Ya, kalau kita mengetahui semua yang ada di dunia, perbendaharaannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengapa kita minta kepada makhluk? Kenapa kita mengharapkan untuk mendapatkannya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harusnya tidaklah diminta kecuali kepada zat yang ada padanya lah perbendaharaan dari segala harta tersebut atau segala sesuatu tersebut. Ya. Dan juga kepada tilkal khazainu biyadaihi, kepada zat yang di tangannya lah kunci dari gudang perbendaharaan tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi keinginan manusia dalam beramal misalnya, yang menjadi sebab untuk tidak ikhlas, sebagaimana juga nanti akan ada pembahasan insya Allah dalam kitab ini, itu rata-rata manusia tidak ikhlas atau berpaling dari ikhlas karena pertama mengharapkan pujian dan sanjungan. Ini termasuk sebab utama yang memalingkan manusia dari ikhlas, karena ini disukai oleh hawa nafsu manusia yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kedua, selalu mengharapkan balasan imbalan yang ada di tangan manusia. Kalau kita renungkan ayat ini, tidak ada sesuatu pun di dunia ini termasuk harta yang kita inginkan, imbalan, bayaran, atau perhiasan apapun, kecuali di tangan Allah semua perbendaharaannya. Dia yang maha menguasainya. Maka ini jelas akan bisa menghilangkan penyakit riya, memperlihatkan amal atau memperdengarkannya, ya, menghilangkan niat-niat yang buruk dalam beramal. Karena kalau kita tahu yang ada di tangan manusia sumbernya di mana? Sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak minta langsung kepada yang punya? Kepada yang di tangannya lah segala perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walillahi khazainus samawati wal ard. Dan sungguh milik Allah lah perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Jadi kalau kita mengetahui hal tersebut, harusnya kita hanya minta dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membantu kita untuk dengan izin Allah menjadikan niat kita lebih ikhlas. Baik. Wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laisa indahu wa la yaqdiru alaih. Juga dengan kita memahami bahwa meminta, ya, segala sesuatu kepada selain Allah, ini berarti meminta kepada orang yang tidak punya, kepada makhluk yang tidak memilikinya dan tidak mampu untuk memenuhinya. Berarti apa? Sia-sia. Ini adalah kebodohan, kesia-siaan. Meminta sesuatu kepada yang tidak mampu memberikannya kepada kita, sia-sia. Maka orang yang paling menggunakan akal sehatnya, yang paling cerdas adalah orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dengan segala hajat dan kebutuhannya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya, maha kuasa untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku tidak akan menjadi orang yang rugi, tidak akan menjadi orang yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha kuasa untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Wa qauluhu, juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Najm ayat ke-42, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kesudahan atau akhir dari segala sesuatu. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah akhir atau kesudahan dari segala sesuatu. Ini juga kata beliau mutadhamminun likanzin 'azimin.
ayat ini juga mengandung satu perbendaharaan hikmah yang sangat agung. Wa huwa anna kulla muradin in lam yurad li ajlihi wa yattasil bihi wa illa fahuwa mudmahillun munqati'un fa innahu laisa ilaihil muntaha wa laisal muntaha illa ila alladhi intahat ilaihil umuru kulluha. Yaitu bahwasanya segala sesuatu yang diinginkan, ini juga menjadikan kita berpikir, kalau kita ingin tujuan kita akan benar-benar tidak akan berakhir, akan kekal abadi, mendapatkan balasan yang tidak akan ada habisnya, ya, maka kita jadikan tujuan kita itu adalah karena Allah dan selalu berkaitan dengan mencari keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur, akan rusak, akan binasa, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di antara makna ayat ini adalah semua yang diniatkan untuk urusan dunia akan hancur dengan hancurnya dunia, berakhirnya dunia. Dan yang kekal abadi hanyalah yang ditujukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan membawa kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kenikmatan dalam surga itu kekal abadi selama-lamanya. Baik, fahuwa ghayatu kulli matlubin. Maka dialah yang merupakan puncak dari segala sesuatu yang diinginkan oleh makhluk. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi famahabbatuhu ana'un wa azab. Dan semua yang kita cintai, ya, semua yang kita inginkan tidak dicintai. Kalau tidak dicintai karena Allah, maka kecintaan kepada sesuatu itu akan menjadi kepayahan dan bencana. Ingat, mencintai selain Allah ini akan menjadi sebab kecintaan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaan kepada selain Allah tidak dijadikan karena Allah, akan menjadikan kecintaan itu berkurang, bahkan akan menjadi sebab kesulitan dan bencana bagi hamba tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fahuwa dha'i'un wa batil. Dha'i'un wa batil. Sebagaimana semua amal yang tidak dikehendaki untuk mencari wajah Allah, yang tidak dilakukan karena Allah, maka semua amal itu akan sia-sia dan akan hancur, akan binasa. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syaqiyun mahjubun an sa'adatihi wa falahihi. Dan semua hati manusia yang tidak sampai kepada Allah, maka ini adalah hati yang sengsara, hati yang terhalangi dari kebahagiaan dan keberuntungannya, dari kesenangan dan kebahagiaannya. Makanya sumber dari segala malapetaka adalah ketika hati terhalang, tidak mengenal Allah, tidak menunjukkan segala keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan hati manusia. Oleh karena itu, hati yang beruntung dan berbahagia, yang benar-benar akan merasakan keberuntungannya, kebaikannya, hanyalah hati seorang yang beriman, yang mengenal Allah, kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahannya, puncak dari segala kecintaannya, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, maka inilah penderitaan sesungguhnya bagi hati manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Makanya dalam hal ini yang perlu dan paling penting untuk kita usahakan agar hati kita lepas dari segala penderitaannya adalah dikenalkan kepada Rabb-Nya dan selalu dijadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam semua pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab
Al-wabilu sayyib minal kalimut tayyib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara, terhalangi hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang terbelenggu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Nah, fajtama'a ma yuradu minhu kulluhu fi qawlihi wa immi syai'in illa indana khazainuh. Maka terkumpullah segala sesuatu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat pertama tadi, surat Al-Hijr ayat 21. Wa immi syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini kecuali di sisi kamilah perbendaraan-perbendaraannya. Wajtama'a ma yuradu lahu kulluhu fi qawlihi. Sedangkan yang diinginkan karena Allah. Kalau yang pertama tadi diinginkan dari Allah. Ya, harta yang kita inginkan dari Allah itu semua ada perbendaraannya di tangan Allah. Kalau yang kita inginkan karena Allah, semuanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, di surat An-Najm ayat ke-42 tadi, dan bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berakhir segala sesuatu. Falaisa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlab wa laisa dunahu ghayatun ilaihil muntaha. Maka tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tujuan yang ingin kita capai. Semua tujuan yang kita inginkan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita dambakan ada di tangannya. Walaysa dunahu ghayatun ilaihil muntaha. Dan tidak ada satupun tujuan yang puncaknya berakhir kecuali yang puncaknya akan berakhir kepadanya. Tidak ada sesuatu pun kecuali itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakhir padanya segala sesuatu. Jadi artinya apa yang kita minta, yang kita tuntut dari apapun kebutuhan kita ada di tangan Allah. Kemudian ya, hal-hal yang kita inginkan semua berakhirnya di situ. Tidak akan kita dapatkan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini memberikan faedah kedua ayat ini, ya Masya Allah ya, dari faedah perenungan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kedua ayat ini benar-benar mengajarkan kepada kita ikhlas dalam segala sesuatu, ya, yang saya sebutkan tadi. Penyebab utama yang memalingkan manusia dari ikhlas ada dua tadi, mencari harta dan balasan yang ada di tangan manusia. Ternyata ini tidak perlukan, tidak kita butuhkan mencari kepada manusia, karena sumbernya, perbendaraannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Yang kedua, mengharapkan pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan dari manusia tidak berarti. Ya, tidak mendatangkan kebaikan pujiannya, tidak mendatangkan keburukan celaannya. Yang mendatangkan kebaikan pujiannya, mendatangkan keburukan celaannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Baik. Kemudian kita melangkah di fasal yang kedua. Rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah. Kesenangan, ketenangan bagi hati dan badan kita, lahir dan batin kita adalah dengan taat kepada Allah. Ini juga akan membantu kita untuk memotivasi kita untuk ikhlas. Karena dengan sebab kita memperbaiki ketaatan, keikhlasan kepada Allah, ternyata itu menjadikan tenang hati, jiwa, kemudian anggota badan kita. Kata beliau, wa tahta hadza sirrun 'azimun min asrari tauhid. Masya Allah, perhatikan. Di bawah semua ini terdapat satu rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Subhanallah. Inilah inti tauhid yang sesungguhnya. Wa huwa annal qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilaihi. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu
Wa yuradu famuradun li ghairihi wa laysal muradu al mahbubu li dzatihi. Yaitu bahwasanya hati manusia tidak akan tenang, tidak akan merasakan tumakninah, kedamaian, tidak akan merasakan kesejukan kecuali ketika dia sampai kepada Allah, kecuali ketika dia selalu dekat dengan Allah. Adapun segala sesuatu yang selain Allah, yang dicintai dan diinginkan, semua dicintai dan diinginkan karena Allah, dicintai dan diinginkan karena selainnya, bukan dicintai dan diinginkan pada zatnya. Illa wahidun ilaihil muntaha, kecuali satu yang di tangan, yang kepadanya lah berakhir segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini hati manusia tidak akan menjadi tenang memang kalau dia belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala puncak dari segala tujuannya, puncak dari segala kecintaannya. Ya, di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat satu judul pembahasan yang sangat indah. La hayata lil qalbi wala sa'adata wala falaha wala surura illa bi an yakuna Allahu wahdahu khaliqahu wa ma'budahu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan kecuali dengan dia menjadikan Allah satu-satunya sebagai penciptanya, sembahannya, sebagai tempat yang dicintainya, zat yang dicintainya, sebagai puncak tujuannya, dan sebagai zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu selainnya. Inilah sebab satu-satunya yang menjadikan kesenangan dan kebahagiaan sejati bagi manusia. Nah, wa yastahilu an yakuna al-muntaha ila itsnaini kama yastahilu an yakuna ibtida'ul makhluqati min itsnaini. Mustahil dan tidak mungkin yang namanya tujuan akhir itu dua. Tujuan akhir harusnya satu. Sebagaimana mustahil, tidak mungkin permulaan makhluk itu dari dua. Ya, faman kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa iradatihi wa ta'atihi ila ghairihi batala alaihi dzalika. Maka barang siapa yang akhir dari kecintaannya, keinginannya, kehendaknya dan ketaatan kepadanya kepada selain Allah, dia menjadikan puncak kecintaannya, tujuannya, kehendaknya. Barang siapa yang menjadikan itu kepada selain Allah, maka itu akan batal dan sia-sia, akan hilang darinya, akan berpaling darinya. Makhluk itu akan berpaling darinya ketika dia sedang sangat membutuhkannya. Ini satu hal yang menjadikan manusia rugi berkali-kali, menyusahkan dirinya sendiri ketika dia menjadikan sandarannya kepada selain Allah, karena sandarannya itu tidak akan bisa menolong dirinya, bahkan berlepas diri darinya ketika dia sedang sangat membutuhkannya. Lihatlah orang-orang yang saling mencintai di dunia bukan karena Allah, di akhirat nanti mereka saling menghujat. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang saling mencintai dan berkasih sayang pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, di surat Al-Baqarah di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Ingatlah ketika orang-orang yang
diikuti, dijadikan sebagai pemimpin yang diikuti, mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan ketika mereka melihat azab, terputuslah hubungan di antara mereka sama sekali. Wa qala alladzina taba'u, dan orang-orang yang menjadi pengikut kemudian mengatakan, lau anna lana kharratan, seandainya kita dikembalikan di dunia, kami juga akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami saat ini. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka ini nanti akan saling berlepas diri satu sama lainnya, saling meninggalkan di saat-saat dibutuhkan pertolongan atau tempat bersandar yang dijadikan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Wa man kana intiha'u mahabbatihi wa ragbatihi wa rahbatihi wa talabihi huwa subhanahu dhafara bi na'imihi wa ladzatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi abadal abad. Tapi barang siapa yang menjadikan puncak dari kecintaannya, keinginannya, rasa takutnya dan pencariannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dia akan mendapatkan balasan kenikmatan, kelezatan, kegembiraan dan kebahagiaan di sisi Allah kekal abadi selama-lamanya. Maka Masya Allah, ini benar-benar merupakan faidah yang luar biasa dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dari dua ayat yang beliau bawakan di sini ternyata merupakan puncak dari segala yang kita dambakan, menjadi sebab kebahagiaan utama di dunia dan akhirat seorang hamba ketika menempuh perjalanan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemerhati Roja TV dan di Roja dimanapun antum berada, insya Allah cukup sampai di sini. Petikan-petikan faedah yang bisa kita baca dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan ada kelanjutan dari faedah-faedah lain yang lebih akan menyentuh hati kita dan memperbaiki perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menjadi sebab untuk meluruskan niat kita, meluruskan kehendak kita, rasa takut kita, pengharapan kita, dan semua penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.